Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada siang hari ini ya, Bunda semua kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan PKM PPG baik untuk UIN maupun untuk UP Daljab 4 tahun 2021. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vera Soleha karena sudah berkenan ya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini dalam koordinasi, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Desiana Franciscus yang sudah berkenan mau berbagi terkait dengan pelaksanaan serta UP. Beliau ini adalah peserta PPG Daljab 1 tahun 2021 dan beliau sudah lulus ya dalam melaksanakan ujian PPG, tinggal menunggu sertifikat saja. Nanti Bunda semua bisa bertanya ke Bu Devi terkait dengan proses UKIN serta juga dengan UP. Tapi nanti kita fokusnya lebih ke UKIN ya, terkait dengan penilaian portofolio dan juga unggah perangkat pembelajaran serta video pembelajaran. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, untuk materi kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Soekarno bagaimana sih indikator apa saja gitu ya yang dijadikan dasar dalam penilaian UKIN ya, baik dari berkas yang diunggah dalam portofolio maupun praktek pembelajarannya. Nah, ini tidak usah saya kupas gitu ya. Ini nanti kita langsung sharing bagaimana cara mengunggah berkas-berkas portofolio dan apa saja sih yang bisa diunggah baik dari inovasi ataupun juga terkait dengan penelitian, atau mungkin kalau Bunda punya karya ilmiah juga bisa diunggah dalam portofolio. Langsung saja mungkin Bu Devi bisa langsung sharing terkait dengan pelaksanaan PKM PPG. Bu Devi, saya persilahkan. Sebentar, mohon izin saya share screen dulu. Apakah sudah nampak nggih, Bu? Sudah, Bunda. Oke, uji kinerja atau portofolio yaitu menyiapkan berkas-berkas, yaitu ada 6 poin, sementara yang wajib ada 4 poin. Yang pertama adalah penelitian atau karya ilmiah yang ini. Waktu sosialisasi pasti Ibu dibagikan dalam bentuk PDF, itu ada bentuk tabel seperti ini. Tabelnya ada nomor, judul, jenis karya, tempat publikasi, tahun terbit, dan keterangan. Nah, di sini yang dipersiapkan yaitu kita membuat Word-nya dulu, Bu, dan bentuknya tabel seperti ini. Ini contohnya saya menggunakan PTK. Kalau PTK nanti judulnya ditulis, misalnya ini punya saya peningkatan hasil belajar kemampuan kognitif untuk mengurutkan benda melalui metode praktek langsung. Kemudian jenis karyanya penelitian tindakan kelas, tempat publikasi diseminarkan, kemudian tahun terbitnya 2018. Yang pertama itu Bunda mengumpulkan berkas yang nantinya akan digunakan dalam proses penilaian portofolio. Jadi nanti dipilah-pilah ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Devi, bisa Bunda buat tabel ya, bisa dibuat tabel. Jadi nanti yang penelitian dan publikasi apa, kemudian nanti yang refleksi diri, kemudian nanti yang masuk dalam pencarian informasi, dan juga terkait dengan yang terakhir itu adalah yang pengabdian itu ya, yang pengabdian. Misalkan APE itu ya Bun ya, itu apa harus membuat fakta integritas, selalu dilampirkan fakta integritas Bun? Ya, untuk fakta integritas nanti mungkin Bu Devi yang bisa sharing ya, karena dulu itu fakta integritas itu harusnya kan cukup 1
satu saja. Iya. Tetapi ternyata ketika unggah berkas itu setiap komponen ada fakta integritas ya, kalau tidak salah. Nanti coba Bu Desi yang mungkin bisa memberikan pencerahan gitu ya. Apa namanya unggah fakta integritasnya itu. Ya, mungkin Bu Desi. Oke Bu, ya, lebih jelasnya saya berikan contoh nggih. Iya. Karena kebetulan kepala TK saya ini juga Daljam 4. Tolong suaranya kecil Bu. Kurang jelas. Dibesarkan aja Bu. Bunda yang lain itu silakan volumenya dikeraskan sendiri-sendiri ya dari device Bunda semua, dari HP atau laptop masing-masing Bunda. Ya sudah, tadi suaranya jelas. Sudah full ini Bunda suara di laptopnya. Karena di tempat saya keras kok Bunda suaranya. Tadi suara Bu Devi jelas tapi ini enggak gitu. Silakan dilanjutkan. Yang lainnya mute dulu ya. Terima kasih. Oke. Kebetulan kepala TK saya Daljam 4 juga, jadi ini menyiapkan karya inovasi. Jadi kebetulan kan saya kemarin sudah punya filenya, jadi minta tolong untuk kalian dieditkan Mbak gitu. Jadi di sini saya punya contohnya nggih. Saya walaupun belum selesai karena fakta integritasnya masih fakta integritas saya tunjukkan terlebih dahulu. Apakah sudah muncul, Bu? Ini proses. Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, di sini karya inovasinya itu ada 4 set puzzle. Jadi di sini juga saya buat tabelnya. Nama produknya, alat permainan, puzzle. Kemudian deskripsi diperuntukkan untuk anak TKB. Pembuatan Januari 2021, pemberi pengesahannya kepala sekolah. Kemudian nanti fakta integritasnya, semua poin, semua alat peraga, semua karya inovasi itu jadi satu. Nah ini kan masih punya saya membuat 4 poster pembelajaran, kemudian video pembelajaran yang sederhana, alat permainan game edukasi 4 set, kemudian loto 4 set, APE dari tutup botol itu 2 set, kemudian LKPD dengan Canva itu 2, LKPD dengan worksheet itu ada, ya ini 5, sebenarnya 4 set cukup, tapi saya berikan 4 set aja. Kemudian ada karya inovasi 1 set alat permainan praktikum. Nah di situ jadi 1, filenya seperti ini, kolom-kolomnya. Fakta integritas, nama prodi universitas menyatakan bahwa karya berupa, kemudian nama produk, bentuk, deskripsi peruntukan, bulan dan tahun pembuatan itu kolomnya. Kemudian di bawah ada tanda tangan dan materai. Kemudian ini pengesahannya. Pengesahannya karena saya guru, jadi yang mengesahkan adalah kepala sekolah. Yang bertanda tangan di bawah ini nama kepala sekolah, jabatan, unit kerja, menyatakan bahwa karya, karena ini pusel 4 set, dibuat oleh nama saya Deviana, merupakan karya sendiri dan digunakan oleh lembaga kami sebagai bahan pembelajaran di sekolah dengan melalui prosedur yang berlaku, dengan ini dinyatakan sah. Jadi ada disahkannya tanggal pembuatan Januari 2021. Nah ini disahkan oleh kepala sekolah. Mungkin kalau nanti statusnya kepala sekolah, apakah memang boleh yang bertanda tangan kepala sekolah atau ketua yayasan atau UPT, nanti bisa ditanyakan ke Bu Novi. Sementara lampirannya langkah-langkah membuat. Nah, langkah-langkah membuat ya mencakup 4 set tadi. Jadi di sini ada langkah-langkah. Nah, tadi kan pusel huruf sampai menjadi pusel huruf ABC. Kemudian pusel angka, kemudian geometri. Geometrinya kan ada bermacam-macam ini. Nah, jadinya ada 4 set ini. Hasil sampai pada hasilnya, langkah-langkah sampai pada hasil. Seperti ini, Bu. Ribon, apakah sudah jelas? Nggih, Bu. Terima kasih. Yes. Terima kasih Bunda Novita. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan apa istilahnya gongnya ya, gongnya Bunda dalam melaksanakan PPT.
Baik, ini ada peserta lagi yang bertanya, ada Bu Aisyah Putri ya. Ya, silakan Bu Aisyah. Ya, terima kasih Bu Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah refleksi, Bu. Refleksi diri itu kan sudah dikasih format dari UNS ya. Apakah harus sesuai dengan format seperti itu atau kita sendiri bisa membuat selain format dari UNS? Ya, baik. Untuk refleksi diri, file yang saya kirim itu hanyalah contoh. Itu hanya contoh. Jadi, Bunda bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan apa yang akan Bunda deskripsikan di dalam refleksi diri. Begitu Bunda Aisyah. Jadi itu hanya contoh saja. Gitu ya. Terus mengenai itu Bun, kalau kepala sekolah yang mengesahkan itu apakah yayasan atau kepala sekolah itu sendiri? Pejabat di atasnya. Jadi kalau misalnya kita guru ya berarti kepala sekolah. Kalau status kita adalah kepala sekolah, misalnya itu di bawah yayasan, ya berarti yayasan. Itu ya. Okay. Ya. Ibu, satu lagi Bu Novita. Untuk masalah misalnya PTK atau best practice atau penelitian itu, apakah harus memuat foto-foto atau tidak? Iya. Iya. Kalau diseminarkan ya, itu pasti ada foto-fotonya Bunda, ya, ataupun video boleh. Ya harus ada buktinya bahwa Bunda ini betul-betul melakukan penelitian dan sudah diseminarkan. Gitu. Tapi kalau Bunda menulis sudah diseminarkan, tetapi tidak ada bukti pendukungnya, maka itu dianggap belum diseminarkan. Begitu Bunda Aisyah. Oh gitu ya. Terima kasih Bunda. Ya sama-sama. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Bu Hari. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, untuk inovasi baru Bunda, untuk Bu Devi tadi, apakah video pembelajaran PPL bisa dimasukkan ke inovasi baru Bunda? Video PPL-nya itu misalnya Bunda ada penjelasan gitu ya, misalnya terjadinya pelangi gitu ya. Nah itu kalau Bunda penjelasannya itu misalnya 15 menit, itu boleh dikategorikan ini sederhana. Atau mungkin kalau penjelasannya itu 30 menit ya kalau tidak salah untuk yang kompleks, ini sudah itu masuk di kategori kompleks. Tapi kalau hanya 3 menit, 5 menit, lah itu tidak. Mungkin itu ya, tetap semangat, semoga TPK 4 ini diberikan kemudahan dan kelancaran, hasilnya bisa optimal, bisa lulus semua dan menjadi amin. Itu ya Bunda, mungkin Bu Desi mau memberikan tips dan trik ya agar bisa lulus 1 kali tes. Tips dan triknya berdoa Bu, berdoa, ikhtiar, berusaha, jangan lupa modulnya itu dibaca, karena mempelajari soal-soal, pelajari modul, kemudian KD itu yang biasanya keluar itu KD bahasa 3.10, 3.11 itu apa? Misalnya kalau 3.10 kan harus mengekspresikan bahasa, jadi memilihnya ya mungkin bercerita, mendongeng, bukan menulis seperti itu. Kemudian bidang pengembangan kognitif itu biasanya keluar, fisik motorik nilai 6 itu juga keluar. Misalnya kita mengajarkan geometri, nah dari mengajarkan geometri itu apa yang diajarkan ke anak, seperti itu jadi dipelajari juga. Maten Bu Novi, semoga dari jam 4 lulus semua, lulus 100%, diberi kelancaran. Semangat ya, jangan pantang menyerah gitu ya. Meskipun mungkin Bunda usianya sudah tua, itu jangan minder Bu, karena banyak gitu ya peserta yang sudah sukses itu juga lulus 1 kali tes ya. Dia hanya mohon maaf ya Bunda, apabila dalam memberikan pendampingan ini belum optimal, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga silaturahim ini ya bisa tetap terjalin meskipun kita belum pernah bertemu. Terima kasih sekali Bu Desi sudah menyempatkan waktunya ya untuk memberikan pencerahan kepada peserta digital tempat. Nah, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Bu Retni bisa dibantu capture pun
karena tempat saya videonya hitam semua. Maaf, saya Bunda, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bunda-bunda semua. Sukses selalu. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih Bu Desi. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.